Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Puji Lestari, CGP Angkatan 5, Kabupaten Depok. Hari ini saya akan melakukan praktik baik dengan membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswi saya di kelas 6B dan melakukan praktik baik bersama guru-guru SD Monasari 08 tentang budaya positif. Berikut adalah aksi nyata saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Siap semua buat keyakinan kelas? Siap. Sebelum kita membuat keyakinan kelas bersama, kita tahu dulu apa sih itu keyakinan kelas. Yuk. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh guru dan siswa. Kita sepakat membuat peraturan-peraturan kelas yang menjadi sebuah keyakinan kelas. Adapun metodenya, yang pertama kita akan melakukan metode atau cara bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Nanti awal anak-anak akan curah pendapat. Apa itu curah pendapat? Nanti anak-anak mengungkapkan apa yang ingin peraturan-peraturan yang ingin anak-anak sepakati semua menjadi sebuah keyakinan kelas. Selanjutnya, setelah nanti curah pendapat, anak-anak tulis masing-masing semua. Anak-anak maju satu persatu. Satu persatu kita kelompokkan pendapatnya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati bersama nanti. Lanjut, setelah kita mengelompokkan, kemudian kita tinjau kembali kesepakatan kelas. 4. Tanda tangani kesepakatan kelas yang telah disepakati. Yang kelima, kita akan tempel hasil keyakinan kelas yang telah disepakati. Semuanya siap? Siap. Semuanya siap? Siap. Untuk langkah pertama, kita akan masuk pada kegiatan curah pendapat. Anak-anak, ibu akan bagikan post-it. Post-it satu-satu. Kalian silakan ungkapkan pendapat kalian untuk keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Siap? Ya. Anak-anak tulis peraturan kelasnya yang ingin anak-anak buat. Apa sih peraturannya? Yuk, misalkan anak-anak harus datang tepat waktu. Apalagi memakai seragam, silakan. Anak-anak cari sendiri berdasarkan keyakinan kebajikan universal yang ada di dalam diri anak-anak masing-masing. Yuk, sudah semuanya? Sudah. Mulai dari kelompok sana dulu, silakan ditempelkan dulu. Satu-satu, silakan tempelkan surat pendapat kita. Yo, lanjut. Lanjut, barisan kedua. Lanjut, barisan ketiga.
Urutan kelima. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, anak-anak sudah mencurahkan pendapat anak-anak tentang kesepakatan kelas kita. Apa saja yang ingin kita sepakatkan nanti. Sudah kita membuat curah pendapat, sekarang kita kelompokkan menjadi nilai-nilai kebajikan. Oke, anak-anak semua, alhamdulillah anak-anak sudah selesai membuat curah pendapat yang telah dibuat oleh keyakinan pribadi anak-anak. Sekarang kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu membuat keyakinan kelas, mengelompokkan keyakinan kelas berdasarkan kelompok-kelompok kebajikan universal yang telah kita ketahui. Yang pertama disiplin, kedua tanggung jawab, yang ketiga yaitu menghargai dan menghormati. Yuk, Salsa, mana punya Salsa? Silakan kita kelompokkan. Kita baca dulu ya. Silakan Salsa, baca dulu. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Masuk kemana ya, Nana? Disiplin. Oke, kita taruh sama-sama. Lanjut. Hafiz, silakan Hafiz. Datang tepat waktu. Masuk kemana ya? Oke. Siap, disiplin. Lalu Dinda, silakan. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Apa ya itu ya? Tanggung Tanggung jawab. Siap. Lanjut. Najlin. Menjaga sopan santun di lingkungan sekolah. Apa? Menghargai dan menghormati. Oke, lanjut. Ayo lanjut dapat selanjutnya. Oke, lanjut. Keyakinan kelas dari kelas 6B. Tepuk tangan untuk kita semua. Mari bersama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah keyakinan kelas 6B sudah terbentuk. Aku harapkan dengan keyakinan kelas ini kelas kita lebih rapi, lebih baik lagi toleransinya, saling menghargai satu sama lain, disiplin dan lebih bertanggung jawab. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kelas kita akan lebih disiplin, tanggung jawab, juga saling menghargai dan mengerti. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD Madrasah Al-Ikhlas
meluangkan waktunya untuk mengikuti aksi berbagi CGP Angkatan 5 Kabupaten Bekasi. Hari ini saya akan berbagi tentang budaya positif yang ada di modul 1.4 untuk CGP Angkatan 5. Kita awali pengertian dari budaya positif. Budaya positif yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah yang diawali dengan perubahan paradigma teori kontrol. Kita sudah membuat sebuah peraturan, tapi peraturan yang kita buat biasanya berdasarkan dari keputusan sekolah. Nah, hari ini kita akan budaya positifnya, kita akan berikan membentuk suatu keyakinan kelas yang dari siswa. Lanjut. Untuk budaya disiplin positif hari ini di modul 1.4 kami mempelajari yang akan berbagi dengan teman-teman dan rekan-rekan semua. Yang pertama yaitu disiplin positif dan motivasi. Yang kedua kebutuhan dasar manusia. Ketiga keyakinan kelas. 4 posisi kontrol dan terakhir restitusi. Untuk mengawalinya kita mulai dari motivasi disiplin. Untuk memulai motivasi disiplin, kita pertama sering anak-anak atau kita pribadi pun takut akan hukuman. Yang kedua, kita motivasi disiplinnya itu ingin mendapat sebuah penghargaan. Dan yang takut akan hukuman, ingin mendapatkan penghargaan, ini berdasarkan faktor dari eksternal, orang lain yang mempengaruhi kita. Dan diharapkan pada kegiatan ini budaya positif yaitu yang ketiga, untuk menjadi orang, motivasi dalam diri kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Di peraturan itu berdasarkan kebajikan yang dia yakini, bukan yang dia ketahui. Diawali dengan disiplin positif tadi. Disiplin positif, disiplin yang dilandasi dari nilai kebajikan dari dalam diri kita sendiri. Yang tadi diharapkan adalah motivasinya ada dari diri sendiri. Pasti dalam diri kita sendiri sudah ada nilai-nilai kebajikan. Pasti setiap anak pun punya nilai-nilai kebajikan. Inilah yang harus kita yakini. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan. Kita dengan selaras, sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain. Dan penguasa lain itu mungkin guru, kepala sekolah, dan aparatur yang ada di sekolah untuk mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan yang demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di dalam menerapkan disiplin suasana kita merdeka, jangan tertekan, takut seperti itu. Langkah yang pertama untuk menciptakan budaya disiplin yaitu kita membuat keyakinan kelas. Tadi alhamdulillah kami sudah membuat keyakinan kelas dengan siswa. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati guru dan siswa. Jadi pertama mungkin kita tahunya kesepakatan kelas. Dari pertama peraturan dari dalam dirinya masing-masing, lalu bentuk kesepakatan kelas, lalu kita sepakati terjadilah keyakinan kelas. Metode dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu curah pendapat. Jadi berikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapat, karena dalam diri siswa pasti ada nilai-nilai kebaikan yang ada. Jadi kita curah pendapat dulu. Tadi saya memberikannya melalui post-it. Mereka berikan satu-satu, anak-anak mengungkapkan apa sih yang terbaik untuk kelas kita. Untuk kelas kita itu tercipta seperti apa. Yang kedua, setelah kita mulai curah pendapat, kita kelompokkan pendapat sesuai dengan nilai kebajikan. Terkadang siswa sama semua, tidak mengerjakan PR, tidak ini. Kita buat jadi kelompok-kelompok. Nah, kami buat menjadi nilai kebajikan. Yang pertama disiplin, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga saling menghargai dan saling menghormati. Yang keempat, yang ketiga yaitu tinjau kembali kesepakatan kelas kita. Sudah sepakat belum? Kita tinjau sesuai dengan pengelompokan. Jika sudah sesuai, tanda tangani kesepakatan kelas yang telah disepakati. Sebagai contoh untuk menghilangkan kasus-kasus di mana kita sering
penjara atau sering ini kan dengan kasus anak-anak. Misalkan contoh kayak kemarin ada yang kasus di TikTok untuk tidak potong rambut, kita kena, gitu ya. Ada yang guru yang kena seperti itu. Terus lanjut lagi kasus-kasus lain, anak tidak mengerjakan PR atau anak membawa handphone di kelas. Anak bawa handphone di kelas, kalau sudah berdasarkan keyakinan kelas bahwa di kelas itu tidak boleh membawa handphone, dan kita telah sepakati jika ada orang tua yang komplain sama kita, itu bisa kita tunjukkan, oh ini loh kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati. Dan dalam menegur siswa pun kita lebih mudah karena kita sudah punya keyakinan kelas yang berdasarkan keputusan kita bersama. Selanjutnya yaitu menempel hasil keyakinan kelas yang telah disepakati. Jangan lupa ditempel, yang sudah ditandatangani, boleh di print, boleh dibuat seperti apa, yang penting ada tanda tangan dari siswanya. Ini adalah contoh keyakinan kelas kami. Kami bagi menjadi 3 kelompok, yaitu disiplin, tanggung jawab, menghargai, dan menghormati. Yang akan berdoa sebelum dan sesudah belajar, datang tepat waktu, dan mengerjakan tugas tepat waktu. Kami masukkan ke dalam disiplin. Untuk menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, kami masukkan ke tanggung jawab. Lalu meminta izin ketika ingin keluar kelas dan tidak masuk sekolah, masuk ke dalam menghargai dan menghormati. Itu keyakinan kelas yang telah kami buat. Setelah kita ke siswa, kita lihat motivasi siswa itu apa, untuk belajar, untuk memahami disiplin, untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Sekarang masuk ke dalam diri kita sebagai guru. Di sini adalah posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru, kita menghadapi yang satu penghukum. Apakah kita ada di posisi penghukum, memberi rasa bersalah, memantau, teman atau manajer? Untuk memahami 5 posisi kontrol ini, saya akan memberikan sedikit video yang mungkin kita nanti bisa terapkan sama-sama. Pada intinya nanti kita harus mengarahkan kepada diri seorang manajer. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam menerapkan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh daya dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat,
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat di kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis Bu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahin ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tuanya. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan
peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjuk adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Kalau tadi ibu-ibu saya melihat dari posisi kontrol, kita ada posisi kontrol yang satu sebagai pembuat rasa bersalah, yang kedua pertama penghukum, dua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, empat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Diharapkan kita beralih posisi kita sebagai manajer karena menimbulkan suatu dari dalam diri anak-anak sendiri bahwa mereka memiliki keyakinan diri sendiri dan dia akan melakukan perubahan itu sendiri. Dan kami dari CGP Angkatan 5 sudah melakukan untuk posisi manajer dan dengan tahap restitusi. Kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Kenapa kita harus pakai posisi manajer? Karena satu, anak-anak dalam melakukan sebuah kesalahan, kita tidak bisa langsung menjudge bahwa mereka adalah pihak yang salah. Maka kita harus lihat dulu sebelumnya untuk melihat diri dia salah atau tidak. Kita lihat dari kebutuhan dasar manusia yang belum dia penuhi. Misalnya pertama bertahan hidup. Contoh, anak itu sering mengambil makanan temannya, mengambil makanannya. Mungkin dari kebutuhan dasarnya itu dia tidak di rumah tidak sarapan, atau dia mau karena dia tuh belum terpenuhi, mamanya tidak memberikan sarapan. Oh berarti kebutuhan dasar dia melakukan sebuah kesalahan karena memang kebutuhan dasar dia bertahan hidup tidak terpenuhi. Selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia itu cinta dan kasih sayang. Anak-anak yang kurang kasih sayang terkadang di kelas itu membuat masalah dalam diri kita gitu kan. Oh dia anak sering cuek gitu, seakan-akan mencari perhatian dari guru. Kita harus lihat dulu, berarti dia kebutuhannya apa yang dia harus penuhi. Cinta dan kasih sayang, mungkin dia kurang perhatian di keluarga sehingga membutuhkan perhatian dari dalam. Lalu kesenangan, dia misalnya ngambil alat tulis temannya, itu hanya sebagai rasa kesenangan dia. Dia senang kalau mulai ditemunya, dia senang kalau misalnya temennya itu nangis, temennya itu susah, itu ada yang seperti itu. Kita harus lihat dulu, dia tidak boleh langsung menghukum dia, dia tidak langsung boleh menjudge dia sebagai orang yang bersalah. Terus kebebasan, kita lihat dari kebebasan, mungkin dia ingin apa nih? Kebebasan untuk memilih. Dia ingin belajarnya itu sesuai dengan apa yang dia pelajari. Karena kita sekarang untuk merdeka, mengharapkan murid-murid kita itu lebih merdeka belajar. Lanjut itu penguasaan. Dan penguasaan itu pengakuan terhadap kemampuan. Dia mau diakui sebagai orang yang memiliki kemampuan yang berbeda. Dia tidak cerdas matematika, tapi dia cerdas bahasa Indonesia. Dia jangan marahi dia jika dia tidak bisa dalam matematika. Selanjutnya bagaimana sih kita menangani masalah-masalah siswa? Yaitu dengan pendekatan supaya kita jadi manajer, kita lakukan dengan restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik.
Contoh kayak yang telat seperti itu kan, bisa telat dia di kelas berarti kamu telat ya, kamu ini cenderung dalam tanda kutip sebagai seorang pemalas. Dan dalam pengadaan restitusi ini kita mengembalikan posisi dia tidak menjadi seorang yang bersalah, karena setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Nah, setelah seperti itu dia akan memperbaiki keadaannya terus dan menerus, sehingga dia bisa kembali ke teman-temannya dengan posisi yang lebih baik. Di segitiga restitusinya, ya langkah-langkah yang kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini, kita mengembalikan posisinya tadi, mengembalikan posisi dia tidak sebagai makhluk yang paling bersalah, supaya dia punya suatu kekuatan. Dia tidak mempunyai bahwa saya adalah orang yang paling bersalah. Yang kedua, validasi tindakan, mencarikan alasan, mencari alasan kenapa sih dia melakukan sebuah perbuatan itu, dan menanyakan keyakinan. Semoga dengan kita berdiskusi dengan dia, memposisikan kita dengan manajer, dia bisa merubah perilakunya dari keyakinan dia sendiri, bukan dari motivasi dari luar, motivasi dari gurunya. Kita lanjut dari video lagi, Bu. Ya, untuk penerapan dari segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Glosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Kemudian itu yang SMP masuk ke dalam ruang BK. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung matain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain.
saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Inilah yang kita harapkan, nanti siswa menyadari kesalahannya dan dia membuat keyakinan dalam dirinya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut kembali dan menjadi makhluk yang lebih baik, jadi warga sekolah yang lebih baik. Dan terima kasih. Itu yang tadi saya sampaikan. Kita dari pertama dulu, Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus mulai menunjukkan disiplin dari siswa itu, mulai dari motivasi dalam dirinya sendiri, sehingga hasil dari disiplin positif kita bisa menghasilkan sebuah keyakinan kelas yang berdasarkan dari siswa kita sendiri, lalu terbentuklah sebuah budaya positif. Gurunya dengan posisi kontrol sebagai manajer dan penyelesaian masalah diharapkan dengan cara restitusi, sehingga budaya positif di sekolah akan terbentuk dengan baik. Mungkin dari saya seperti demikian. Kita lanjut dengan tanya jawab. Kita mulai ya posisi tanya jawab. Mungkin satu pertanyaan aja atau 2 pertanyaan, 3 pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bu Puji, apa saya harus memperkenalkan diri? Nggak perlu ya, karena ini kan teman-teman ya. Boleh memperkenalkan diri. Teman-teman, mohon izin perkenalkan, saya Ibu Rahmawati. Saya ngajar kelas 5 SD. Setelah saya menyimak 2 video yang dipersembahkan oleh Ibu, saya melihat jadi ada 5 posisi kontrol ya Bu untuk guru. Boleh nggak jika saya menggabungkan, pertanyaannya boleh atau tidak menggabungkan seluruh 5 posisi kontrol itu? Sebisa mungkin guru itu harus, jadi diupayakan harus memiliki itu. Karena kalau menurut saya, kalau misalnya cuma memilih salah satu aja, posisi manajer aja contohnya, kayaknya kurang mendukung. Karena di sini kita posisinya hadapannya tuh, mohon maaf kalau kita kan SD ya Bu ya, kelas rendah. Kalau misalkan contoh tadi manajer kayaknya kurang cocok. Pemberi hukuman kalau di SD boleh buat efek jerak ya Bu ya. Jadinya kalau menurut saya boleh atau tidak menggabungkan seluruh 5 posisi kontrol itu dijadikan satu. Jadi mengkombinasi Bu. Yang kedua, penempatan 5 posisi kontrol itu memang sudah baku atau bagaimana Bu? Itu contoh. Jadi bukan berarti yang pertama itu bagaimana gitu. Karena menurut saya seorang manajer itu kan tadi di bawah ya Bu ya. Posisinya di bawah nomor 5. Apa nggak sebaiknya taruhnya di atas gitu, karena seorang manajer itu harus bisa menjadi teman, harus bisa menjadi pemberi hukuman, harus bisa menjadi mengontrol segalanya untuk siswa gitu ya Bu ya. Satu lagi Bu, kalau ada contohnya yang anak SD aja Bu, karena kita ngajarnya di SD. Karena
cara kita menghadapi anak SD dengan cara kita menghadapi anak SMA itu berbeda jauh. Kalau misalkan ada contoh yang anak SD, saya mau Bu, biar saya juga tambah ilmu bagaimana caranya menghadapi anak-anak yang usianya masih belia supaya hubungannya lebih baik lagi antara guru dan murid buat pembelajaran. Terima kasih Bu, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Rahmawati yang sudah memberikan pertanyaan kepada saya insya Allah jawab dengan semaksimal mungkin. Yang pertama tentang posisi kontrol kita sebagai manajer, apakah bisa yang 5-5 itu digabungkan sebagai itu? Tadi seperti yang kita lihat dari awal bahwa ada motivasi yang kita inginkan itu dari siswa, sehingga nilai-nilai kebajikan itu timbul dari dalam diri siswa. Siswa merasa adalah diri yang paling dihargai, dia adalah makhluk sosial yang punya kebaikan universal. Nah, di situ kenapa posisi kontrolnya itu berurut? Yang pertama posisi kemarin kita sudah diskusi sama teman-teman yang dari CGP. Kenapa kita mengambil penghukum dengan pemberi rasa bersalah itu kurang efektif, dianggap kurang efektif dalam pendidikan di SD. Jadi anak itu atau di SD, SMP, SMA, karena anak itu takut melaksanakan tadi, seperti motivasi yang di awal, motivasi dia untuk mematuhi disiplin itu hanya 1 dan 2. Dia sebagai untuk pertama dia takut akan hukuman itu, yang kedua yaitu dia untuk mendapatkan penghargaan. Misalkan anak yang rajin itu dia hanya ingin mendapatkan sebuah penghargaan. Anak yang dia pakai atribut itu karena dia berdasarkan penghargaan supaya saya adalah anak yang paling disiplin. Seperti itu, tidak menjadikan suatu dia timbul dari dalam dirinya. Maka diambillah posisi manajer karena dia akan menanyakan kebajikan yang dalam dirinya sendiri. Kita mencoba menimbulkan kebaikan dengan tadi menanyakan apa benar sih, apa bagus nggak sih seperti ini? Gitu. Apa bagus nggak sih kalau kamu telat? Apa bagus nggak sih kalau kamu itu tidak memakai seragam dan tidak Bu? Nah, dia kembali lagi kepada keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelasnya sudah dibuat, atau nanti kita lanjutkan keyakinan sekolah. Sudah dibuat bahwa peraturan kita adalah 5 menit sebelum masuk itu anak sudah harus ada di kelas. Pada saat dia melanggar seperti itu, dia tahu, saya salah. Karena kita sudah membentukkan suatu keyakinan kelas. Posisi kontrol kita diharapkan sebagai seorang manajer adalah seperti itu. Posisi manajer itu pun ada konsekuensinya, penggabungan dari pemantau pun sama. Dia kan sama, manajer sama, memberi rasa bersalah juga. Apa kamu tahu? Ya tadi kan, apa kamu tahu itu perbuatan itu baik atau tidak? Apa kamu tahu perbuatan itu tidak baik? Nah, gitu. Dia sebuah kata manajer itu dia mengatur pola pikir anak untuk mencapai nilai kebajikan dalam dirinya sendiri. Jadi tidak dari kita sendiri. Kalau kita penghukum dia kan seperti just bahwa dia adalah makhluk yang salah. Seperti itu. Ya. Itu yang diajarkan itu. Posisi kontrolnya itu berurut atau enggak? Kenapa enggak manajer yang di atas? Karena kita pengen mengetahui apa posisi itu salah atau tidak. Gitu. Selama ini saya mengambil posisi, terus terang saya mengambil posisi pertama saya bicara dengan fasilitator saya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, di sana saya diharapkan untuk hari ini kita mencoba merubah supaya terjadi bentuk budaya positif yang lahir dari kebaikan-kebaikan anak. Kita harap anak itu tidak ke sekolah itu tidak memakai seragam lengkap atau tidak memakai atribut lengkap itu dari dirinya sendiri. Dia datang tepat waktu 5 menit sebelum pembelajaran itu hasilnya dia sendiri. Sehingga di anak-anak itu merasa, saya merasa memiliki sebuah keyakinan kelas. Saya akan kembali nanti menjadi makhluk di luar, makhluk sosial di luar, itu sebagai manusia yang taat akan peraturan. Dia tahu lampu merah itu udah lampu merah. Dia tahu lampu merah itu harus berhenti. Bukan lampu merah atau lampu kuning dia langsung cepat-cepat lari supaya menghindari lampu merah. Dia tahu bahwa kebajikan saya mematuhi lampu merah adalah supaya saya selamat. Terus sesuai dengan tujuan kita bersama, tujuan pendidikan kita itu mencari keselamatan dan kebahagiaan. Buat apa anak-anak merasa ini sekolah tapi dia merasa tidak bahagia? Itu harapannya. Kita sama-sama belajar ya Bu, Pak. Kita sama-sama belajar untuk menjadi seorang posisi kontrol yang manajer yang bisa mengelola perasaan anak supaya menjadi lebih baik. Dalam sekolah itu mereka merasa gembira, mereka merasa senang karena gurunya atau kita sebagai posisi kontrol menghargai mereka. Jadi itu
Ada lagi? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua atas kerjasamanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada timaninya, Bu. Ada timaninya, Bu. Perkenalkan, nama saya Ahmad, kelas dari kelas 6B. Alhamdulillah keyakinan kelas kita sudah selesai. Saya harap kelas ini bisa lebih disiplin, tanggung jawab, menghargai dan menghormati. Saya juga sangat senang melakukan keyakinan kelas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyepakati keyakinan kelas kita. Semoga kedepannya kita bisa lebih disiplin, bertanggung jawab, menghargai dan saling menghormati. Saya sangat senang dengan pembuatan keyakinan kelas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Erita sebagai guru kelas 3 di SDN Wanasari 08 Cibitung, Kabupaten Bekasi. Saya menyampaikan testimoni tentang budaya positif di sekolah yang diawali dengan pembuatan keyakinan kelas yang dipaparkan oleh Ibu Sri Puji Lestari dari Guru Penggerak Angkatan ke-5. Dari paparan yang disampaikan tadi dapat diambil kesimpulan yaitu budaya positif yang diawali dari kegiatan mengetahui arti dari disiplin positif yang berawal dari motivasi dalam diri, sehingga dapat membentuk keyakinan kelas, dapat membentuk pribadi siswa yang merdeka, dan dengan penerapan posisi kontrol sebagai manajer yang memahami kebutuhan dasar manusia, dapat mengambil tindakan restitusi yang tepat, sehingga siswa dapat merasakan kebajikan-kebajikan yang timbul dalam dirinya menjadi suatu kebajikan universal. Jadi itulah kesimpulan yang didapat dari paparan yang disampaikan oleh Ibu Sri Puji Lestari. Cukup sekian testimoni saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.